Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan di antara bentuk syukur kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yaitu dengan cara kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana nikmat-nikmat tersebut semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang berusaha mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azan Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan materi kita masih di dalam penjelasan singkat tentang ats-tsalatsatul usul wa adillatuha, 3 landasan pokok beserta dengan dalil-dalilnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita terhenti di dalil yang pertama ketika dikatakan fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau bima arafta rabbak, dengan apa engkau bisa mengetahui Rabbmu. Kemudian telah kita jelaskan bahwasannya kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya syar'iyyah atau yang sifatnya kauniyah. Sudah kita jelaskan ya. Kalau kauniyah itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syar'iyyah itu wahyu syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadilannya, dengan segala kesempurnaannya, maka kita akan mengetahui bahwasannya kita mempunyai Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita terhenti
didalil qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala al-lail wan nahar, yaitu malam dan siang hari, wasyamsu wal qamar, kemudian matahari dan juga rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, dan janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun, dan sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau seandainya engkau hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah. Kita terhenti di dalil yang pertama. Sekarang kita lanjut wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ay minal adillati ala anna Allah khalaqas samawati wal ard, di antara dalil bahwasannya Allah adalah sang pencipta langit dan juga bumi. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Fi sittati ayyam, pada waktu 6 hari. Sebagian mengatakan 6 hari, sebagian mengatakan 6 masa waktu yang begitu lama, dan dua-duanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik Allah ciptakan dalam 6 hari, Allah ciptakan dalam 6 jam, Allah ciptakan bahkan dalam 6 detik. Sanggup atau tidak? Sanggup. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala innama arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi kita lihat nanti ya penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan waktu sittatu ayyam, 6 hari atau 6 masa. Tsumma istawa 'alal arsy, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa, berada di atas arsy. Yughshil lailan nahara, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan malam sebagai penutup siang hari. Yatlubu hasitha, yang mengiringnya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan matahari dan juga rembulan. Wan nujuma, dan juga bintang-bintang. Musakhkharatin bi amri, semuanya tunduk di bawah perintah atau di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki penciptaan dan juga perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh Muhammad At-Tamimi, yang menjelaskan kepada kita bahwasannya dengan memahami dalil ini kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti kita akan lihat ada beberapa ayat yang di akhirnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperkenalkan kepada kita bahwasannya dialah Rabb yang telah menciptakan kita, dialah Rabb yang telah memberikan kepada kita rizki, dialah Rabb yang mengatur seluruh alam semesta, maka akan ada konsekuensi selanjutnya apa yang harus kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sang maha pencipta tersebut. Wa fiha min ayatillah, dan pada penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan kepada kita beberapa faedah dari ayat tersebut. Yang pertama, innallaha khalaqa hadhil makhluqatil 'azimah fi sittati ayyam, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk yang agung ini hanya dalam waktu 6 hari. Seperti ini ya. Bahkan anggap saja kalau seandainya selesainya 6 hari, anggap saja. Padahal kita sudah katakan Allah sanggup walaupun dalam hitungan detik. Innama arda syai'an an yaqul lahu kun. Allah sanggup. Tapi anggap saja 6 hari. Kita tanyakan,
Ada nggak makhluk yang paling terkuat di muka bumi yang bisa menciptakan langit dan juga bumi dalam waktu 6 hari? Ada? Subhanallah, ya. Nggak ada. Ya, nggak ada di antara kita. Bahkan kita bangun masjid ini butuh waktu berbulan-bulan, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi dengan semua orbit-orbitnya. Malam harinya, siang harinya, rembulannya, kemudian mataharinya, kemudian bintang-bintangnya, kemudian pohon-pohonnya, kemudian semuanya dalam waktu 6 hari. Sekali lagi, kalau Allah mau, Allah bisa selesaikan dalam waktu yang Allah kehendaki. Nah, walau syaa la khalaqaha bilahzatin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, niscaya Allah Subhanahu wa taala sanggup walaupun dalam waktu yang begitu sebentar. Walakinnahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah pengajaran. Rabata al-musabbabat atau al-musabbibat bi asbabiha. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara penyebab dengan sebab-sebabnya. Sebagaimana ini yang menjadi kesesuaian hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh bahwasanya kita sebagai seorang yang tidak paham syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita diberikan pengetahuan akan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berdoa, tapi kita tidak pernah hadir ke majelis ilmu. Kira-kira kita bisa berilmu? Lihat, ya. Allah berikan kepada kita pengajaran. Kalau seandainya kita menginginkan sesuatu, maka kita berdoa kepada Allah, tapi kita harus mengerjakan asbab. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan, kami ingin mempunyai anak, tapi kami tidak mau menikah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala innama arada syai'an an yaqulahu kun. Itu di haknya Allah, ya, bukan di haknya kita. Adapun di haknya kita, tentu kita harus melakukan yang namanya sebab, ya. Kita kalau seandainya ingin mendapatkan rizki, kita berikhtiar. Kalau seandainya kita ingin mempunyai anak-anak penghafal Al-Qur'an, ya, otomatis kita masukkan ke tempat-tempat di mana tempat tersebut ada hafalan Al-Quran. Kalau seandainya anak kita ingin menjadi penghafal hadis, juga sama. Kalau seandainya anak kita ingin jadi dokter, juga sama. Ibu nggak mungkin masukkan anaknya ke perbengkelan, kemudian ibu inginkan dia jadi seorang dokter. Nggak mungkin. Kenapa? Sebabnya salah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita pentingnya al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Tapi awas, sebab ini tidak wajib. Maksudnya tidak mewajibkan hasil. Banyak orang yang ia terus berikhtiar dengan sebabnya, tapi ternyata ia tidak berhasil. Banyak atau tidak? Banyak. Ada orang yang dia setiap harinya bekerja nggak kaya-kaya, banyak, ya. Ada setiap orang yang harinya terus berusaha menghafal Al-Quran, juga nggak hafal-hafal, banyak. Ada orang yang ia terus berusaha, ya, untuk menghafal hadis, tapi ternyata juga tidak hafal-hafal, banyak, ya. Tapi lihat, sebab tersebut akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian yang mengatakan hafalkan walaupun tidak hafal-hafal, ya. Hafalkan hadis Nabi walaupun tidak hafal-hafal. Kenapa? Mudah-mudahan itu menjadi akhir dari akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi bagi kita, ya. Jangan sampai ini seperti ini. Ustaz, kami sudah tidak ada kesempatan lagi. Masya Allah, ya. Hafalkan, ya. Selama kita masih hidup, walaupun umur kita 60 tahun, walaupun 60 tahun, walaupun sehari cuma bisa satu ayat yang pendek, walaupun sehari bisa ayat yang pendek, hafalkan oleh kita, ya, Al-Qur'an, walaupun kita tidak hafal-hafal. Mudah-mudahan itu menjadi akhir hayat hidup kita, sehingga kita mati dalam keadaan berusaha menghafal perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, annahu istawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, ala, yaitu tinggi di atasnya, uluwan khasan kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, yaitu ketinggian yang khusus dengan segala keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bacakan
ya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan al-istiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa 'alal arsy." Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, ya. Beristiwa ini tinggi di atas, kemudian istaqar, ya, di antara makna istiwa. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini, istiwa Allah Subhanahu wa taala, adalah pandangan as-salafus salih seperti Al-Imam Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq bin Rahuwaih, dan imam-imam yang lainnya sejak dahulu hingga sekarang, yaitu membiarkannya seperti apa adanya tanpa takyif, tidak dipersoalkan tata cara ataupun hakikatnya. Kemudian lagi tanpa ta'til, tidak ditolak, tanpa tashbih, tidak diserupakan dengan makhluk. Dan setiap makna zahir yang terlintas pada benak orang yang menganut paham musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, selesai. Ya, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 ayat, ya. Seperti itu dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy dan selesai, ya. Tidak ada sahabat yang mempersoalkannya, ya. Tidak ada juga tabi'in yang mempersoalkannya, ulama-ulama as-salafus salih rahimahumullah yang mempersoalkannya. Kemudian datang setelah itu orang-orang mempersoalkannya. Kenapa? Karena mereka memulai dengan logika mereka, dengan akal mereka tentang makna istiwa. Suatu ketika datang seorang kepada Al-Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian ditanya tentang istiwa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian beliau mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa ini tidak asing, tidak aneh, ya. Tidak diketahui maknanya. Maknanya ma'lum. Al-istiwa ma'lum, sudah diketahui maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qul. Dan kaifiyahnya, tata cara Allah beristiwa, Allah berada di atas arsy-Nya seperti apa, ini tidak akan pernah bisa dicapai oleh nalar kita. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepadanya wajib. Apa itu? Istiwanya Allah di atas arsy. Kemudian wassu'alu anhu bid'ah, dan soal tentang masalah seperti ini adalah perkara yang bid'ah, perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Kalau seandainya itu adalah penting, niscaya mereka akan pertama kali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebuah perkataan, kif haitsu waqaf, berhentilah kalian di mana para as-salafus saleh, para salafus saleh berhenti. Kalau mereka tidak mempersoalkan yang masalahnya istiwa, maka kita juga tidak mempersoalkan yang masalahnya istiwa, karena maknanya sudah maklum, kemudian tata caranya majhul, kemudian iman dengannya adalah wajib. Dan bertanya tentang perkara-perkara yang seperti ini adalah perkara yang bid'ah, perkara yang baru dalam agama. Wa ma araka illa dhalan. Kemudian kata Al-Imam Malik, dan aku tidak melihatmu kecuali dalam kesesatan. Kemudian Imam Malik menyuruh orang tersebut pergi dari majlisnya. Nah, kemudian Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan perkataan yang begitu dahsyatnya. Man ankara, siapa yang mengingkari, annallah azza wa jal, bahwasanya Allah azza wa jalla fis sama, berada di atas langit, faqad kafara, sungguh ia telah kufur. Ini perkataan yang begitu dahsyat, ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkannya, kemudian ada manusia yang berusaha untuk menolaknya, ya. Kemudian ketika datang seorang jariyah, budak perempuan, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengujinya, aina Allah? Qalat fis sama. Di mana Allah? Belum dikatakan di langit. Selesai, ya. Dan dalil fitrah kita juga tidak pernah bisa mengingkari Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dengan segala keagungan dan kemuliaannya, ya. Keberadaan yang tidak menyerupai dengan makhluk, ya. Tapi ada sebagian kesalahan terjemah. Sebagian mengatakan istawa itu dengan makna bersemayam, ya. Ada sedikit kesalahan, ya.
dalam segi penerjemahan ke dalam teks Indonesia. Makanya orang-orang yang ahli syubhat menjadikan ini sebagai dalil mereka. Kenapa? Karena dalam kamus-kamus Indonesia yang namanya bersemayam mesti bertempat tinggal di sana, gitu kan. Ini sebagai, tapi kita katakan Allah istawa alal arsy, ya, berada di atas arsy-Nya, ya. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian kita juga bisa menjadikan beberapa dalil fitrah, karena kadangkala orang-orang yang sudah fanatik buta, orang-orang yang memang sudah tidak ingin lagi mencari kebenaran, tidak mau menerima dalil, sekalipun yang dikatakannya adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menentukan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, suatu ketika Al-Imam Al-Juwaini, ya, yang dikenal dengan Imamul Haramain, ya, yang merupakan salah satu di antara ahli kalam, ya. Kemudian ditanya oleh salah seorang jamaahnya, seraya mengatakan, kenapa ketika kita berdoa tangan kita menghadap ke atas? Tuh, lihat. Enggak ada jawaban sekarang. Ya, kenapa? Antum kalau berdoa tangannya kemana? Nah, jawab jujur, ya. Itu fitrah yang gak pernah bisa dipungkiri oleh siapapun, ya. Kemudian kalau seandainya permasalahan kita sudah kalut, udah gak ada lagi jalan keluar, kemudian datanglah seorang nyeletuk, gitu kan, ngomong, mari kita serahkan semua permasalahannya kepada yang yang di mana? Yang di mana-mana? Yang di bawah, yang di belakang, yang di depan, yang di samping, semuanya sepakat, mari kita serahkan perkaranya kepada yang di atas. Tuh, subhanallah, ya. Yang nggak perlu pakai dalil lagi, ya. Karena sebagian ada orang yang berusaha menolak dalil, tapi dengan fitrahnya akhirnya dia pun meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dengan segala keagungan dan kemuliaannya. Tapi kalau dikatakan bukan kepada Allah, ini musibah, ya. Kalau seandainya serahkan kepada yang di atas, maksud kami bukan Allah. Siapa? Ya, jin. Nah, jadi syirik berarti, ya. Tuh bayangkan, ya. Akhirnya apa? Sejauh mana kita berusaha untuk mengingkari istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, maka semuanya akan kembali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy dengan segala keagungan dan juga kemuliaannya. Nah. Kemudian yang selanjutnya, annahu yughshil lailan nahar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai penutup siang hari. An yaj'alal laila ghisha'a lin nahar, ya, malam juga sebagai penutup siang hari, dan ini semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna. Antum kebayang enggak kalau 24 jam semuanya siang? Ya. Atau kebalikannya, 24 jam semuanya malam. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya, akhirnya Allah jadikan sebagiannya siang dan sebagiannya subhanallah, siang untuk mencari rezeki kita, kemudian malam untuk mencari untung. Paham maksudnya? Ya, subhanallah, sebagian orang tersiksa dengan dunianya, ya. Siang ia cari rezeki, kemudian malamnya cari. Terus kapan dia akan belajar, ya? Kapan dia mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya seperti ini, kalau seandainya seorang tidak dikuasai oleh dunia, maka dia yang akan mengatur dunia dan bukan dunia yang mengatur dirinya. Ya. Maka kita kalau ingin bahagia, ya, maka kita harus ada waktu luang untuk belajar ilmu agama, bukan meluangkan waktu untuk belajar agama. Ya, di antara kegagalan seorang di dalam belajar agama, karena ia tidak belajar agama kecuali pas kebetulan ada waktu yang luang. Tidak. Untuk belajar agama kita harus meluangkan waktu. Kalau untuk dunia saja kita bisa luangkan waktu kita, untuk agama, untuk akhirat kita, kenapa kita tidak bisa meluangkan waktu kita? Padahal dunia akan kita tinggalkan, sementara akhir akan kita hadapi. Ya, dunia akan kita tinggalkan 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Sementara akhirat itu kekal di sana. Ya, ada surga dan juga neraka. Ya, maka seperti lihat Allah Subhanahu wa taala menjadikan siangnya agar kita mengais rezeki kita, tapi jangan berlebih-lebihan.
Subhanallah, ada sebagian orang subhanallah ya, dia siangnya sudah bekerja, kemudian malamnya ia lembur lagi. Ya. Kemudian pertanyaannya, kapan dia akan beribadah? Kapan dia akan cari ilmu agama? Kapan dia akan urus anak-anaknya? Ya. Kapan dia akan berinteraksi dengan tetangganya? Semua waktunya habis di dunianya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita, ya. Bahwasanya siang hari tempat kita untuk mengais rezeki kita, kemudian malam hari tempat kita untuk beristirahat, ya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara apa? Perkara yang dibenci Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Memperbanyak berbicara setelah salat Isya. Supaya apa? Supaya kita bisa cepat istirahat, kemudian kita bisa bangun tengah malam, kemudian kita qiyamul lail, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita pikirkan, ya, oleh kita kalau dari ba'da subuh sampai maghrib waktu kita habis untuk dunia kita, kemudian malam kita tidur sepanjang itu, seperti itu hayat hidupnya. Kemudian apa persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Itu hikmahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai penutup siang. Kita mulai capek, kemudian kita beristirahat di malam hari. Makanya, dan ini pun menjadi menjadi juga motivasi bagi diri kita. Kalau seandainya kita bekerja, maka cukuplah bekerja kita sebelum maghrib, ya. Kemudian setelah maghrib mari kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi budak-budak dunia yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, celaka kalian hamba-hamba dinar. Ta'isa abdu dirham, celaka kalian hamba-hamba dirham, ya. Bayangkan, celaka orang-orang yang cuma himmahnya, cuma semangatnya, cuma keinginannya, tujuan hidupnya hanya untuk mencari rupiah-rupiah saja, ya. Beli tanah di sini, beli tanah di sana, bangun usaha ini, tapi cukup di sana saja. Enggak ada kepikiran nanti kalau usahanya maju, untuk dakwahnya Islam seperti ini, untuk sumbang masjidnya sebesar ini, enggak ada. Untuk sumbang anak yatimnya seperti ini, cuma untuk memperkaya dirinya saja. Kalau seperti itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ta'isa, binasa, celaka, merugi. Orang-orang yang kerjanya hanya mengumpulkan pundi-pundi harta dunia, sementara ia tidak bersiap-siap untuk akhiratnya. Dan subhanallah, sekalipun kita berusaha mencari dunia kita tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Ya, baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang selanjutnya, umumu mulkihi wa tamamus sultanihi, ya, keumuman kepemilikan atau milkihi dan juga kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, keumuman kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala lahul khalqu wal amru la li ghairi, yang memiliki hak mencipta dan juga memerintah dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, umumu rububiyatihi lil alamina kullihim, keumuman rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh semesta alam. Lihat, sekarang kita tahu, ya, bahwasanya yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabulkan doa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala, yang mematikan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita rizki Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita kehidupan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita penyakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyembuhkannya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan madarat Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengangkatnya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan manfaat Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkatnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Sekarang sepakat semuanya seperti ini. Kemudian dilanjut lagi, war-rabbu huwal ma'bud. Maka ketahuilah ar-rabb, Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita sembah satu-satunya. Sekarang kita sudah yakin, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka sekarang mari kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, mari kita sembah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rusak, ya, akalnya tatkala ada seseorang yang menciptakannya Allah, yang memberikannya rizkinya Allah, kemudian mereka menyembah kepada
selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan orang-orang yang menyembah kuburan, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah bebatuan, orang-orang yang menyembah matahari, orang-orang yang menyembah para nabi, para rasul. Lihat, ya, alangkah buruknya kesyirikan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, sementara ada Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa mereka sementara mereka tidak berdoa kepada Allah. Yang menerima ibadah mereka sementara mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. War-Rabbu huwa, dan Rabb itu adalah Al-Khaliqu, yang Maha mencipta, Al-Maliku, yang Maha memiliki, yang Maha merajai, yang Maha menguasai, Al-Mudabbiru li jami'il umur, yang Maha mengatur segala perkara. Jadi cakupan dari mana Rabb, ya, berarti yang Maha mencipta, yang Maha merajai, menguasai, kemudian yang Maha mengatur seluruh alam semesta, dan sebagian menambahkan Ar-Raziqu, yang Maha memberi, yang Maha memberi rezeki. Ini cakupan dari kandungan makna Ar-Rabb. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil atas apa? Ad-dalilu ala anna Rabb huwal mustahaqqu lil ibadah, bahwasanya Allah adalah Rabb yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu," dan ini perintah yang pertama kali, ya, di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, ya. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia, "Ubudu rabbakum," sembahlah Rabb kalian. Tauhid apa ini? Tauhid apa ini? Al-uluhiyah. Dari mana tahu? Ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ya, karena kita telah menjelaskan untuk membedakannya. Kalau ar-rububiyah mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-uluhiyah mengesahkan perbuatan kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, yang salat siapa? Kita. Berarti kita esahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang puasa siapa? Kita. Berarti kita esahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, yang beribadah siapa? Kita beribadah kepada Allah atau Allah kepada kita? Ya. Berarti kita yang beribadah. Ya, kalau kita yakini Allah yang beribadah kepada kita, kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti kita Rabbnya sekarang, ya, kebalik. Maka ini semuanya tauhid al-uluhiyah. Lihat. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ada alasannya. Apa itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh para ulama dengan sebutan dalalatul ilzam. Dalil yang mewajibkan, dalil yang mengharuskan. Apa maknanya? Maknanya seperti ini. Barang siapa yang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan orang-orang yang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinannya itu sia-sia dan bohong belaka. Ya. Kalau seandainya kita muslim, kita yakin Allah yang menciptakan, kita yakin Allah yang menyembuhkan, kemudian kita mencari kesembuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika itu kita telah berdusta dengan akidah atau tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti keyakinannya dusta. Ada orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sang Maha pemberi rizki, tapi tatkala dia buka usaha, justru dia mengambil jampi-jampi yang bukan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jampi-jampi yang diajarkan? Ada? Ada enggak? Doa maksudnya, ya. Bukan jampi-jampi dukun komat kamit, ya. Doa iya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya minta rizki? Diajarkan atau tidak? Ya. Yang baca pagi pasti paham, ya. Allahumma inni as'aluka ilman, terus rizqan. Siapa yang mengajarkannya? Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi dia nggak tempuh jalan yang ini. Doa yang ini nggak dipakai. Akhirnya apa? Dia datang ke kuburan fulan, dia datang ke
pohon keramat fulan, dia kemudian seperti subhanallah. Oh, ke jin fulan, ke dukun fulan, tidak. Ya. Padahal dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Itu lihat, ya. Maka orang-orang yang seperti ini sedang berdusta dengan keyakinannya kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban orang yang meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rizki, dia akan minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayangnya seperti ini, kadangkala kita itu nggak yakin. Karena ini pentingnya akidah, ya. Beberapa kali ada orang yang subhanallah berkali-kali bahkan ia ditipu oleh dukun dan mau. Ya. Ada orang yang datang ke perdukunan ditipu oleh tukang dukunnya dan dia mau. Ya, contohnya seperti Pak Ustadz, datang pertama kali gagal, kata dukunnya nanti datang lagi. Ya. Kemudian datang lagi, gagal, kata dukunnya datang lagi, gagal lagi. Tapi lihat, terus saja ia percaya. Nah, inilah yang ingin kami hilangkan. Ya. Ini yang Rasulullah SAW ingin dihilangkan dari kaum kafir Quraisy ketika itu, ya. Keyakinan seperti ini yang harus dihilangkan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian menerima dan justru kebanyakannya tidak menerima. Seperti itu. Sudah kami jelaskan, ya. Kalau seandainya memang dukun itu orang yang sakti mantraguna, sudah berapa kali kami jelaskan. Datang banjir nggak bisa dia tahan, datang asap nggak bisa dia hilangkan, ya. Nggak bisa ia turunkan hujan, ya, karena dia lemah. Kalau meminta kekayaan ini lebih parah lagi, ya. Kalau ada seorang datang kepada perdukunan kemudian meminta kekayaan, kita ini minta kaya sama orang yang miskin atau yang kaya? Kalau kita ingin kaya, kita minta sama orang yang berharta atau orang yang miskin? Hah? Yang berharta. Kalau datang ke perdukunan, kita yang kasih duit atau kita yang dapat duit? Tahu kenapa? Dukunnya miskin. Kemudian kita minta kaya sama Allah, ya. Maka itu pentingnya kita belajar akidah, ya. Itu penting kita belajar akidah. Nah, makanya lihat dukun-dukun atau yang semisalnya, kalau ada kajian yang seperti ini gak suka ia, ya. Karena gak laku nantinya, ya. Kalau seandainya mereka memang benar-benar sang maha kaya, harusnya ketika kita datang, kami ini ingin kaya, berapa yang diperlukan? 100 juta, dia ambil 100 juta. Ini enggak, subhanallah, kitanya dijahilin, kita diakal-akali, ya atau enggak? Oh, ini penyakitnya harus ditebus pakai ayam hitam. Ayam hitam ini harganya kurang lebih 2.500.000. Padahal ayam sekilo berapa harganya? Ya, akhirnya apa? Dibuat ayam seakan-akan kalau hitam seram jadinya gitu kan. Nah, darahnya wah. Padahal darah ayam kalau kita cuci selesai nggak bisa apa-apa. Ya. Semuanya dikomersilkan oleh dukun kita, dan subhanallah yang lebih dahsyatnya kita percaya lagi. Ya. Ada orang yang habis uangnya ratusan juta datang ke perdukunan dan dianya gagal, ya. Dan dia masih percaya lagi. Bayangkan, ya. Dukunnya gagal aja dia percaya, ya. Gimana kalau dukunnya berhasil, ya? Subhanallah. Nah, maka di antara kelaziman orang-orang yang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka percuma keyakinan ia kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana percumanya keyakinan orang-orang kaum kafir Quraisy yang ia mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh alam semesta, Allah yang memberikan rizki, tapi ia menyembah berhala dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pentingnya kita belajar akidah. Ini yang ingin dibersihkan, ya. Subhanallah, sebagian masyarul muslimin wal muslimat, ketahuilah, kalau di sebuah negeri tauhid sudah kuat, maka dengan sendirinya dukun akan hilang. Kalau di sebuah negeri tauhid sudah kuat, dengan sendirinya kesyirikan akan hilang. Kalau di sebuah negeri sunnah sudah kuat, dengan sendirinya bidah akan hilang. Tuh lihat. Tapi kebalikannya, kenapa kesyirikan kuat di sebuah negeri? Ya, kenapa perdukunan kuat di sebuah negeri? Kenapa kebid'ahan kuat di sebuah negeri? Karena tauhid dan sunnah yang tidak diagungkan di negeri tersebut. Azan sudah? Baik. Sekarang kita azan dulu terlebih dahulu, ya. Allah taala a'lam.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan materi kita. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh manusia secara umum agar semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara alasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan orang-orang sebelum kita agar dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan predikat takwa, yaitu orang-orang yang berusaha mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini terhampar sehingga mudah kita berpijak di atas muka bumi ini. Kebayang enggak antum kalau seandainya buminya zigzag? Terus sampai ujung dunia kayak gitu kan?
Masya Allah ya. Tapi Allah hampar. Mudah kita membangun masjid ya, membangun rumah kita, buka ladang kita. Subhanallah ya. Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Was-samaa binaa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan langit sebagai bangunan atapnya ya. Antum pernah lihat langit ada tiangnya ya. Kadang-kadang subhanallah kita melihat gedung pencakar langit kan, masya Allah ya, sampai kita terpesona gitu kan. Antum gak terpesona lihat langit ya? Coba lihat langit ya, mana ujungnya? Tahu antum? Nggak tahu ujungnya ya. Perlu berapa tiang itu? Perlu berapa panjang tiang? Subhanallah ya. Makanya kita kalau seandainya ingin mengetahui kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, coba dilihat ya. Makanya katakan qarratan ukhra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi ya. Coba lihat lagi tuh. Nampak celahnya enggak? Subhanallah. Siapa yang bisa seperti itu? Membuat bangunan tanpa ada tiangnya sama sekali ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Belum cukup kita mengetahui kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzala minas samai ma. Kemudian Allah turunkan dari langit air hujan ya. Lihat, yang menurunkannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhraja bihi minas samarat. Kemudian dengan air hujan tersebut Allah keluarkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Rizqan lakum. Rizki untuk kalian. Allah ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah mempermudah bagi kita semua urusan kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Tapi lihat apa kata Allah, fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan sekali kalian menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja syaratnya ya. Jangan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syarat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Itu yang dimaksud dengan kelaziman kita. Ketika kita sekarang mengetahui Allah yang menciptakan, Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar, mempermudah kita di dunia ini, kemudian Allah yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengannya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan ini, kemudian menjadi makanan kita, menjadi makanan ternak kita, rizki bagi kita. Kemudian yang Allah minta, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah. Jangan kalian berdoa kecuali kepada Allah. Jangan kalian minta kecuali kepada Allah. Jangan kalian memohon, berharap, takut kecuali kepada Allah. Jangan kalian ya beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang baru meyakini Allah yang menciptakannya tapi tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ia telah berbuat kesyirikan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah kaidah, man sarafa, barang siapa yang memalingkan ibadatan, sebuah ibadah saja, bi ghairillah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, faqad asyrak, sungguh ia telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa antum ta'lamun. Tuh lihat subhanallah, sementara kalian tahu. Allahu akbar. Ya, kita berbuat syirik kepada Allah. Antum mau dari segi apa? Meminta rizki sementara kita tahu yang memberikan rizki siapa? Allah. Meminta kesembuhan sementara kita tahu yang menyembuhkan siapa? Allah. Meminta dijauhkan dari bencana sementara kita tahu yang bisa hanyalah Allah. Meminta manfaat sementara kita tahu yang bisa memberikan manfaat adalah Allah. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah sementara kalian tahu Allah. Ya. Qala al-Imam Ibnu Katsir, dan ini tema terakhir kita. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhil asya, yang menciptakan semua ini ya, dimulai dari langit, bumi, kemudian tadi apa? Air hujan, kemudian lagi bumi yang terhampar, kemudian tumbuh-tumbuhan rizki bagi kita. Huwal mustahak au mustahik lil ibadah, maka dia yang berhak untuk disembah. Sekarang kita tanya,
Antum mau datang ke perdukunan, sembah-sembah dukun. Ustaz, kami nggak nyembah. Iya, tapi antum tunduk dengan perintah dukun, ya atau enggak? Nah, carikan bunga 7 warna, dicarikan sama antum, ya. Itu ibadahnya seperti itu, ya. 3 warna, ya. Mau bangun rumah, atapnya dulu katanya, sambil dipasang sajian-sajian gitu kan, makanan-makanan. Sejak kapan atap bisa makan itu? Ya, tapi kita punya keyakinan seperti itu, lihat tuh, ya. Ada sebagian tempat kalau mau buat rumah maka diberikan dulu sajian di atapnya, ya. Anda nggak tahu di sini ada atau apa namanya sini? Pasang apa? Kajang-kajang. Kajang-kajang, ya. Kajang-kajang namanya, ya. Anda nggak tahu di sini apa namanya, ya. Biasanya ada tuh, ada makanannya, ada berasnya, ada pisangnya, kadang-kadang subhanallah, ya. Seperti itu, ya. Ngalap berkah dari siapa? Ya. Karena yang bisa memberikan berkah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ya sekarang kita tahu bahwasannya yang menciptakan semua adalah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur seluruh alam semesta, kita tahu Allah yang berhak diibadahi. Kemudian mulailah mu'alif menjelaskan kepada kita di antara ataupun sebagian dari contoh-contoh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah contoh-contoh ibadah ini akan kita ambil pada kesempatan selanjutnya. Sekarang kita tahu, ya, Allah yang menciptakannya, kita tahu wajib beribadah hanya kepada Allah. Kemudian nanti kita akan tahu inilah contoh ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah, dan kita juga akan tahu berapa banyak orang yang akhirnya menyeleweng dari ibadah tersebut sehingga ia tidak mengarahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mengarahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita ambil sedikit demi sedikit pada kesempatan yang selanjutnya. Allahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kita biasa orang sakit dapat tuh berobat sama dokter atau dukun. Terus dalam ucapannya gini, untungnya ada dokter. Nah, dia sehat anak yang sudah tua. Kalau tidak di dokter nggak sehat anak. Jadi itu termasuk ucapan keseriusan atau enggak? baik. Yang pertama, ada perbedaan, ya. Perbedaan antara berobat ke dokter dan berobat ke dukun dari segi syariat, ya. Kalau berobat ke dukun, ya, paling minimal nanti akan kena syirik kecil, ya. Kalau dia meyakini, contohnya dia dikasih gelang, kemudian gelangnya ini dia yakini sebagai sebab, ini syirik kecil. Kalau dia yakini gelangnya ini bisa menyembuhkan langsung, ini syirik besar yang mengeluarkannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia datang ke dukun nanya, ya, tentang sebuah permasalahan, ya, baik perkara-perkara yang gaib ataupun enggak, yang penting dia bertanya, kemudian dukunnya menjawab, itu juga sama, ya, dia telah berbuat syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adapun berobat ke dokter, hukum asalnya boleh, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawu, berobatlah kalian. Hukum asalnya apa? Boleh, ya. Hukum asalnya boleh dengan satu, selama meyakini dokter hanya sebagai sebab dan bukan dokter yang menyembuhkan. Kemudian datanglah orang, ya, ya, membawa anak ini ke dokter, apalagi dokternya terkenal baik, ya, dari segi pengobatannya, ya. Kemudian diperintahkanlah, tuh bawa ke dokter fulan. Kemudian dibawa ke dokter fulan dan dengan izin Allah sembuh. Kemudian apa katanya? Tuh, coba kalau nggak dibawa ke dokter fulan, pasti nggak akan sembuh. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini termasuk perkataan syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita harus hati-hati. Apa dosa yang waktu itu aja atau seluruhnya? Kalau syirik kecil dia menghapuskan dosa yang waktu itu saja. Kalau syirik besar menghapuskan seluruh menghapuskan dosa, menghapuskan amalan yang di dosa nggak dihapuskan dengan syirik kecil, ya. Syirik kecil menghapuskan, ya, amalan yang disertai dengan syirik kecil tersebut. Contohnya sholat kita, kalau sholat kita riya, sholat zuhur, maka pahala sholat zuhurnya hilang, ya. Dan ia juga terancam dengan siksaan nanti di akhirat kalau ia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada beberapa orang yang tidak ikhlas kemudian dilempar ke dalam jurang api neraka. Nah, jadi, ya, menghancurkan pahala yang diiringi dengan dengan syirik kecil tersebut. Tapi kalau syirik besar maka menghancurkan semua pahala, ya. Perkataannya kita
Ini nggak hanya dokter saja, semuanya ya. Contoh, di rumahnya ada anjing dan anjingnya anjing mu'allam ya, anjing yang diajarkan ya, tapi jangan di dalam rumahnya, di tempat tertentu saja disimpan. Kemudian ada maling, kemudian anjingnya ya bangkit, kemudian dia teriaki ya gitu kan dengan gonggongannya, kemudian lari itu malingnya. Keluar si pemilik rumahnya, untung ada anjing. Untung, ini perkataan syirik kecil ya. Kenapa? Karena dia nisbatkan kepada sebab dan dia lupa yang menyebabkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harusnya di mana? Untung ada Allah, kemudian tuh itu ya. Untung ada Allah, kemudian dokternya bagus. Ya, untung ada Allah, kemudian ada anjing penjaganya. Tapi kalau kita katakan untung ada Allah, pertolongan Allah, itu sudah cukup. Nah, Allah taala alam. Adakah kita mendapatkan pahala dari Allah kalau bersedekah kepada orang-orang yang mendustakan ayat Al-Quran dan As-Sunnah? Apa ini orang kafir maksudnya? Ya. Karena kalau mendustakan ayat dan Sunnah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ingkari satu ayat saja bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak seperti itu, ngeyel, orang ngeyel ya. Ini kalau Allah, ini kalau Rasul, tapi ngeyel gitu kan, ya. Nah, enggak dalam artian enggak mendapat, tergantung pertolongannya kita. Contohnya, ada orang yang seperti itu tapi tiba-tiba kecelakaan dan dia butuh biaya untuk dioperasi. Bolehkah kita bantu? Iya, ya. Jangankan orang yang seperti itu, bahkan kalau seandainya ada orang kafir sekalipun kecelakaan, ya, kemudian kita biarkan sampai mati seperti itu, enggak, ya. Tetap kita tolong, apalagi orang yang seperti ini. Dan mudah-mudahan ya kita doakan dengan perantara bantuan kita, mudah-mudahan dia akhirnya tidak lagi ngeyel tentang qala Allah wa qala ar-Rasul. Tapi pertanyaan seperti ini, Ustaz, ada yang satu ngeyel, yang satu enggak, kemana anak harus bersedekah? Maka kepada yang enggak itu lebih utama. Nah, Allah taala alam. Nah, khawatirnya enggak gitu. Khawatirnya dia dalam keadaan yang butuh, kemudian dia memang orang yang seperti itu, ditolong atau tidak. Kalau memang dia orang yang mesti ditolong, maka kita wajib untuk menolongnya, ya. Apa hukum? Apa hukumnya kita sholat tahiyatul masjid sementara mayatnya sudah di dalam masjid? Ya, kita bedakan dulu ya. Ada orang yang dia masuk ke masjid kemudian sholat tahiyatul masjid sementara mayatnya di luar. Itu nggak ada khilaf di antara para ulama. Ya, boleh dia tahiyatul masjid terlebih dahulu, apalagi kalau seandainya masih menunggu jamaah, dan itu tidak juga termasuk ke dalam kaidah apabila ada yang wajib bertentangan dengan yang sunnah, maka yang wajib didahulukan. Itu kalau seandainya waktunya mepet dan tidak bisa, ya. Tapi kalau seandainya kedua-duanya bisa dikerjakan, maka itu jauh lebih utama, ya. Dipahami ya. Ada sebuah kaidah, apabila yang wajib berdampingan dengan yang sunnah, maka yang wajib lebih didahulukan. Maksudnya kalau dalam keadaan waktu yang, tapi kalau seandainya semuanya bisa dikerjakan, maka itu jauh lebih utama. Itu yang pertama. Tapi yang anak pahami nggak seperti itu. Yang anak pahami seperti ini. Kalau seandainya mayit sudah di dalam, apakah masjid tersebut sekarang dihukumi seperti kuburan atau tidak? Mungkin itu yang anak pahami, ya. Karena kalau seandainya masjid dihukumi seperti kuburan, maka tidak boleh sholat ketika itu, ya. Allah taala alam, khilaf di antara para ulama. Sebagian kalau di belakang dan di samping tidak mengapa. Kemudian sebagian lagi bahkan kalaupun di depannya disimpan mayat, itu juga tidak mengapa, karena mayat tidak bisa dikiaskan kepada kuburan, ya. Itu pendapatnya Allah taala alam, dan anak kira ini pendapat yang kuat, ya. Karena mayat tidak bisa tidak bisa dihukumi dengan kuburan, ya, seperti itu. Ya, karena kalau kuburan tetap, sementara mayat bisa diangkat ketika itu. Nah, Allah taala alam. Nah, sebagian ulama yang mengatakan ketika itu dihukumi seperti ada di kuburan, maka tentu tidak boleh sholat tahiyatul masjid kecuali hanya sholat jenazah. Tapi Allah taala alam, ya, Allah taala alam. Anda lihat ya, kiasnya mayat kepada kuburan itu agak sedikit lemah. Nah, Allah taala alam. Nah, ada lagi? Kalau enggak selesai ini. Ya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan selesai, ya. Allah taala alam, ya.
kembali ke masalah yang tadi Bu ya, yang masalah ini salat jenazah itu masalah khilaf ya. Itu masalah khilaf, dan sebagian ada yang tasyaddud, ada yang keras di masalah khilaf, seakan-akan orang yang dia langsung salat ketika ada di di dalamnya ada mayat ya, jenazah, kemudian dikatakan itu adalah perkataan ahli atau perbuatan ahli bidah. Ini seperti perkara sebenarnya harus dijauhi ya. Kali ini masalah khilaf, dan masalah khilaf itu selama mu'tabar maka ia adalah khilaf yang diakui. Ya, khilaf yang diakui. Allahu taala alam. Nah, tentunya kita mesti banyak belajar ya supaya tahu mana masalah khilaf dan mana masalah yang disepakati. Karena ini babnya bab yang sangat luas. Nah, Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.